Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Muklis memberikan waktu Ambo untuk memperkenalkan diri. Ambo hormati Pak Ketua, mau ada tua dulunya. Ambo datang kamari ingin mengenal dekat harus anak awak yang di kini gue dek bunyi-bunyi Allah di Bateh hati nama provinsi. Saya katakan awak ada jarak gini kok. Jadi dipakai istilah di Riau lah gitu, di luar Sumbar. Jadi Ambo tujuan Ambo ingin awak agak keluar dulu dari istilah batas-batas wilayah atau lareh wilayah provinsi. Ambo intinya ingin menyatukan lembaran sejarah di luhur awak dulu. Dan mengajak kembali penghulu Marapa atas Alam nama bangsa, sama-sama bangsa bersama Melayu. dengan Ketua Itu LAM keinginan Ambo. Lembaga Adat Dan Melayu kebetulan Ambo, Riau penekun Kabupaten sejarah. Kuantan Sengingi. Penekun sejarah, penekun maknawi, apa yang diucapkan tadi dari kosakata kata tuwo. Di Sumbar pun mode itu cuma nanti tuwo nan lain bisa memaknai persamaan kosakata tuwo dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nan muda-mudi pun ini lah punya landasan, punya pintu satu informasi mengenai maknawi tadi, mulai dari kosakata, kalimat atau penjelasan artikel. Jadi itu dua poin Nambo, ya ini sampai poin. Dan Nambo ingin membicarakan lebih lanjut keselarasan hukum adat dengan keselarasan hukum tata pemerintahan. Pada awalnya sama-sama tertulis, tetapi inilah tumbang tindih yang di ranah adat, lembaga kuno hukum adat tidak tertulis. Padahal undang-undang secara tertulis atas nama penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat dan budaya. Salah satunya itu dari pasal 8 Balai B ayat 2, ada yang menempel situ di atau reviewnya menempel padanya. Jadi cuma untuk anggapan itu untuk menyamakan frekuensi agak susah juga nampak berdua. Jadi perlu dialog lebih lanjut di bidang hukum. Jadi mudah-mudahan beko kalau lah samo mengambil hikmah dari sejarah, maknawi, hukum, sama-sama fokus bicara manajemen lah. Manajemen yang kerangkanya tuh menjadi bahasan di manajemen kuliah dari akibat, macam-macam akibat dipilih cek kerangka kembali awak pulangkan kepada sebab. Jadi fokus membahas sebab. Jadi Ambo simak tadi dari yang mulia sesadonya. Ambo gue tipe fokusnya dari artikel kembali ke kalimat, kalimat kembali ke kosakata, kosakata kembali ke inisial. Saking tingginya nilai sastra awak, inisialnya dirubah maknanya jauh. Sejarah jadi hilang dengan satu inisial. Jadi kalau versi Ambo, terapi dari Salabana aku hasil penekunan Ambo, kosakata jika mengawali suatu dialog itu harus satu frekuensi dulu definisi kosakata adat. Contoh Definisi kosakata adat dengan kosakata budaya harus berbeda. Karena Undang-Undang 1945 dengan sangat keras menulis 2 poin, penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat. Setelah itu budaya. Tetapi yang awak cari kini kok, yang awak cari kini kok tumpang tindih. Di saat mengawali bicara adat tetapi yang diurus budaya. Jadi Ambo ingin kembali mengajak untuk sama satu frekuensi, apa definisi kosakata adat tadi. Dan itu ada sampai koridor adat, budaya, adab. Walaupun belum beragama pun awaklah melakukan adab dari tauhid. Dan yang ketiga baru bicara agama. Dan sampai judul tadi adat, budaya, adab, agama itu harus diawali dari sejarah. Berikut sejarah, maknawi, hukum, manajemen. Jadi memang sampai di luar, sampai di dalam satu koridor kosakata itu minimal sampai adi.
Jadi kalau ambo pribadi ambo lagi contoh perkara adat. Perkara adat itu adalah sunatullah. Simpelnya begitu. Jadi di luar yang sunatullah adat pakai ain nyatakan. Kan gitu mah. Alah mama aja ambo pengajian. Tapi memang harus lahir batin. Apa yang dibatin harus ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi beberapa itu simpel definisi kosakata adat. Jadi di luar contoh perkara adat semuanya hanyalah budaya. Jadi itu sekilas manajemen ambo terstruktur, terkurikulum, mengawali perkenalan, apapun bahasan selalu diawali dari sejarah. Berilah jemaah ambo rasa itu aja poin-poin yang perlu, cuma uraiannya beku bisa berhari-hari. Ada Pengulu. Iya, Mak. Mengapa mau panggil Pengulu beliau kau? Karena di akun Facebooknya berbunyi Pengulu Marapa Alam. Jadi yang bertanyakan tujuan akhir Pengulu kira-kira dalam mengelilingi yang apa? Yang diinginkan gitu. Iya, Mak. Yang salah satu dari yang tujuan utama, Mak, itu kembali kepada jalur estafet leluhur dari zaman Nabi Nuh. Karena selain dari kapal Nabi Nuh tidak ada manusia lain. Tidak ada manusia lain. Jadi leluhur itu tidak mungkin menembus hutan. Pasti semuanya mengawali dari atas nama Batang, maknanya sungai. Kuala atau Kuantan, namanya sungai. Selalu masuk dari tepi pantai. Jadi makanya Mak, pertemuan ambo dari Ombak Bado Bebuah Pasaman naik ke perbukitan sekian ratus tahun. Dan yang dari laut awak, yang dari Semenanjung, Gaya Poto, Indragiri. karena di daratan gak banyak manusia barbar atau apalah, atau maaf, ambo balik lihat ke awal titik manusia mengisi daratan. Jadi yang awak dari Melayu tinggi itu ceritanya tengah jalan. Awak bercerita sebelum ada istilah Melayu, Mak. Tidak, Mak, bukan antah berantah. Tetapi kan kalau era Nabi itu kan jaleh tahunnya. Kalau pola pikir Islam dihitung dari 5872 sebelum Masehi. Seluruh ulama sepakat itu. Kalian beda 5 tahun 10 tahun. Jadi sebenarnya gua terlalu capek masuk ke wilayah Riau. Ambo sendiri pun telah menjalani beberapa kabupaten dari target 19 kabupaten. Paling-paling sih sampai kabupaten yang tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat budaya, tokoh masyarakat agama yang ambo temui. Jadi mudah-mudahan di Sumbar itu tahun baru itu babali lihat ke versi sejarah baru dan versi sejarah kau nan tua bana tidak terbantahkan, dan yang tidak terbantahkan sangat cepat menyatu dengan busuk tapi. Jadi ingin ada kesepahaman bahwa antara masing-masing wilayah tidak pernah perang. Makanya di tahun 1409 Laskar Kuantan membantu orang Basoso di Padang Sibusua. Dan itu Laskar Kuantan ikut memburu sampai ke Moro Sabak. Jadi Yang perang Basoso dengan siapa? perang Basoso itu ekspedisi Pamalayu yang ketiga, Mak. Ekspedisi Pamalayu yang ketiga. Itu dilanjutkan oleh, kalau tidak salah nama Aditya Warman itu Ki Jawarman kalau tidak salah nama. Jadi realita sejarah itu pengaruh buruk dari era Tanrayana Siwa, dari era Moksa, dari era Minam, era Vietnam. Itu sebenarnya tidak pernah masuk ke Minang. Karena kalau diuji kelayakan, mau dicontoh adu kabau ketua, itu tidak ada yang bisa membuktikan. Kalau ada keturunan, ini tidak bisa menyebut siapa nenek sebelumnya. Jadi dasar sejarahnya abu-abu. Jadi harus ditutup cerita adu kabau,
harus memunculkan kembali orang Bososo. Itu salah satu metode tepat Ya. untuk mengembalikan rasa persaudaraan antara Sumbar dan Riau, dan itu mudah-mudahan menjadi bom nuklir, maka menyentuh lagi kepada leluhur tertua kalau dari pihak barat. Timur, Pulau Penyengat, Pak. Oh timur, Bodangas itu Pulau Penyengat. Timur, Kalau di Lampung, Palembang, Barat. barat, Mak ya. Oh berarti itu, berarti awal dari situ. Posisinya itu beda. lah, Iya. Mak, leluhur awak Gujarat itu masuk dari situ. Tetapi mohon maaf Ambo sekali lagi, tolong diminta Ambo minta restu supaya mudah-mudahan jangan kaget iswa. Karena versi Pagaruyung Ambo ingin Ambo selamanya Ambo kubu versi Pagaruyung. Yang versi Pagaruyung itu awak anda satu frekuensi selama bodoh. Kalau yang paham tuo, Pagaruyung yang dibakar oleh Belanda itu adonya di puncak Bukit Ambuang. Dan buang. Bukan yang dua versi yang ndak do hujan ndak do panen ditembak patui. Iya. Betul. Nah, jadi yang versi Mamak Bagindo Armen, aduh kini go Libagona Selapan muncul, versi Bu Rauda Taib, Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib. Itu tuh Ambo pastikan tidak akan berani dialog yang saya Republik. Itu alah melanggar hukum ITE. Segala celah hujat alah Ambo sampaikan. Dan Ambo ingin dan alhamdulillah lah kerjasama KPK Tipikor Seni Budaya, kebetulan Sumbar pusatnya. Dan Ambo alah minta izin kepada pers lembaga pemerintahan untuk mewawancara. Nah, jadi dan Ambo harapkan restu tadi itu mudah-mudahan jangan kaget kalau bom nuklir malah clear Sumbar. Nah, dan mudah-mudahan yang selama ini pihak Indropuro yang dicengkram oleh pengaruh Pagaruyung, yang selama ikut dek sagan-sagan dari Sukareso, Pesisir selatan. pesisir selatan, Pasaman, seluruh wilayah Minang itu diakui oleh Pagaruyung. Pagaruyung yang menguasai. Dan padahal Pagaruyung yang dibakar Belanda yang keempat, yang 123 sebenarnya boleh terhubung dengan beliau tuh, dan beliau pun tidak bisa menyuarakan kebenaran. Beliau kok butuh kekuatan 9 provinsi, 9 kabupaten. Jadi yang ingin kekuatan itu dulu terbentuk, ada agreement disetujui oleh Dinas Kebudayaan, dan barulah diberikan warning kepada yang menganut versi abu-abu. Asanta Pengeluh. Iya. Mantap. Ya, Mak. Bagaimana versi Kuantan Sengingi awak dengan mendengar cerita itu berkenaan dengan yang disampaikan Merapak tadi? Ya, enggak sebentar. Kalau kan dikaji perjalanan Nagori lah panjang, tapi kilasannya apa namanya, ada istilahnya di Kuantan. Alun bernama Kuantan, Sungai Korua nama dia. Itu ada Janji Buek Nagori. Janji Buek Nagori itu Nagori Batumbui Badulu Bakurian. Balain tumpak, balain untung. Datang nan badulu kemudian lokok malokok nan bayam, timang nan bayam. Apa janji buat Nagorinya? Ketika Nagori kan dibuat tanah kan dilambang, tapi yang ditingkir dengan janji foto dirambang di muka. Pas banyak lebar tuh apa ya janji buatnya tuh. Apabila sudah melanggar janji buat, disitulah melanggar aturan adat. Berlaku hukum kawi. Nah, di mana Nagori Jolong Betunggu, mana Nagori Jolong Bobui, nah, itulah yang tersebut di Upi Bak, yang berkembang menjadi kerajaan Kandis. Suatu masa datanglah apa namanya,
yang menghancurkan Kandis itu di Siko dikenal dengan Raja Sintok, berarti mata sipil. Dan kuat dugaan kami itu lah pendiri kerajaan Sriwijaya. Kandis 2 hancur, pindah ke Sintuo, dipimpin oleh Datuk Nan Batigo. Oh, salah satunya tuh di situ gini, Datuk Simambang. Nah, itu yang pakai masker. Datuk Simambang, Datuk Pobo itu tadi yang minta izin pulang, kita merakit bukan baru. Ada seorang lain Datuk Bandaro Lelumudi di Kari. Itu episode yang kedua. Jadi episode pertama di Kandis dengan sebuah istananya yang sudah disebut dengan istana yang hilang dan jejak-jejaknya sedang kita Mudah-mudahan tak dia. kita Leluhur kalau mau menunggu. Ambo kalau bicara leluhur bos, melo, Iya melo ya. jadi singkat aja lah kan. Iya. Kemudian masuklah episode yang ketiga, itulah yang diperkirakan 1400-an tadi. Tadi apa? Oke. Mau kaulak lah. Sebelum itu diperkirakan di abad kedua boleh itu datanglah tamu kehormatan. Namanya Sang Sapurba, Kola. cucu Raja Kola yang membasmi kerajaan Sriwijaya. Sampai Nyong menikahkan anaknya Sang Nila Utama dengan putri lebar daun di Bintan di daerah sistem Melayu pesisir. Kemudian menghulu memudiki Sungai Korua sampailah di Sintuo namanya. Sintuo kok diperdebatkan oleh orang kini. Kalau menengok kepemimpinan Datuk nomor 3 atau duduknya Datuk nomor 3 kok Datuk Simambang, Datuk Bandaro Lelubudi itu di Kari. Maka ada Sintuo di Kari. Ini tuh naro. Datuk Simambang di Sentajo, Datuk Pobo di Kopo. Atau sebelumnya itu Datuk Pobo di Mudia, Datuk Simambang di Ula, Datuk Bandaro di Tonga. Datang Sang Sapurba, rupanya Nagori sedang dalam ancaman oleh ular godang. Tapi nama si ular nago, ular si Katimuno. Nah, karena rombongan yang datang itu kuat, mungkin nampak keahliannya, minta tolonglah Datuk nomor 3 kok. Bantu kami membunuh ular. Apakah ini kiasan ular itu atau bagaimana itu tidak lo tahu persis. Cuman ada tompek membunuh ular itu di seorang todok kok. Namanya Punago. Di situ tompek punahnya nago. Apa hadiahnya? Karena Kandis hancur, raja dengan keturunannya terbunuh. Nama rajanya Raja Dharmaswara. Gelarnya Datuk Raja Tunggal. Hancur di situ maka berpindahlah mengelilingi Sungai Koror sampai ke Cerot. Akhirnya Sang Sapurba dibunuhnya ular nago. Dalam cerita orang tua, Sang Sapurba itu pendampingnya atau ada namanya Cati bilang pandai. Dibunuhnya si ular nago, si Katimuno dengan keris yang bernama keris si Ganjar Hias. Begitu ular itu mati, maka diberilah hadiah kepada Sang Sapurba itu menjadi raja di situ. 10 tahunnya di situ. Ternyata Sang Sapurba ini dia mau orang-orang yang berekspedisi ya. Sama mungkin dia penghulu tadi berjalan tuh ya kan. Ekspedisi ke negeri-negeri Melayu. 10 tahun berkuasa di Sintuo. Sampai kini masih kita saksikan jejak-jejak sejarah. Membuat sumur Jonia di Kari itu, memelihara buaya di Peruso. Dulu ada nama desa tuh, nama kampung Situ Rajo, di Situ Rajo. 10 tahun berkuasa, Sang Sapurba mundur diri terus menghulu ke Sungai Motori kemudian. Hulu Sungai Kontan. Nah, artinya sampainya di hulunya, sampailah di negeri Kumastan, Minangkabau dan nama.
Beberapa abad berikutnya, nah ini ke fase ketiga tadi tuh. Ya. Fase pertama Kandis, hancur, masuk ke fase Datuk Nanda Tigo, Kuantan. kemudian fase Datuk fase Sang Sepurba ya satu fase lah dengan Datuk Nanda Tigo. Fase nan kaumpe datanglah Datuk Perpatian dan Sebatang dan Datuk Ketemenggung. Ilir baraki kulin, bapak gitu tak Biar beraki kulim bagala modang sabatang ayam putih di puncak gala bapak kuat cek sama sebut ulang kromosom 22. Nah, Jadi ketika menghilir dari Mudia tuh, anggaplah dari bunga setangkai ya, kalau itu ulah atau dari Minangkabau ke ulah ya, bersuara lah 9 boleh negori. Mulai dari Lubuk Ambacang sampai ke Lubuk Jambi, apa jawaban? Dia datuk-datuk, lado pengulu lado, monti lado, negori lado. kesusun. Dia sebut lah, bilangan lah cukup langgai lah. Lain padang lain belalang lain lubuk lain kan di Sungai Korua kok ndak ada padang nang belalang cadak ndak ada limbe ndak ada lubuk nang ikan limbe apa nang belalang cadak kapal tunduk tangan pemukul berkuku tajam mencari makan di hari dan malam porui berisi binatang belalang cadak tahu belalang sembah semua di apa di Ular betah kawe. ular Ular kawe. Baponan ikan limbe lain picak ikor lain picak kepala mencari makan di air mengkobor kori kunci sebentar toroi kaulah sampai di Sintuo pun tidak diterima berlabuh lainnya dinamai di Pulau Singkiang. Ada Pulau Singkiang bisa kita saksikan hari ini. Pulau Singkiang itu batang kerambirnya laling gayuran tinggi-tinggi pas sebelah mudia jembatan Inuman. Disitulah terjadi perundingan berundinglah di Balai Tanah Limpato ini. Disitulah masuk ajaran Perpatian dan Sebatang. Disitu masuk ajaran Datuk Ketemenggung. Disitulah mulainya Sungai Korua berubah nama menjadi Kuantan. Kalau Makati disebutnya enggak Kuantaan. Ya, Kuantaan. Kuantaan. Ini kalau siko Kuantan. Kuan tuh Kuan. Buan stan. Tan itu kan sana gitu kan. Itulah mulainya. Jadi Sungai Korua berubah menjadi Sungai Kuantan. Kerajaan Kandis yang di Sentul berubah menjadi Kerajaan Kuantan. Nagori dan kurang oso 20. Kurang siye dari 22, jadi 9 boleh. Dalam 9 boleh negori itu ternyata 3 negori tidak masuk. Sintajo, Benai, Kopa. Kurang kos Saninya, Saino, Semalu. Datuk Simambang di Sintajo, Datuk Kobo di Kopa, Datuk Mangku di Benai. Ternyata mereka tidak pernah mengakui kedatangan Ketemanggungan. Ketemanggungan dan Perpatian dan Sebatang. Sampai kini nya berdiri. Itu pasenan Kompe. KOMP. Limol. Begitu pengaruh Pagaruyung sudah menguat, belum terbau-bau nama Pagaruyung nama di Pasir Perpatian dan Sebatang dan Ketemanggungan belum terbau-bau nama Pagaruyung. Baru masuk fase yang kelima. Datanglah berapa orang? Anggota? Balimo pertama. Limo. 5. Nah, tadi kan begitu Intelijennya. begitu Datuk Ketemanggungan dengan Datuk Perpati ke Sebatang dan sudah mengajar apa namanya, kalau ambo bawa bak ini ya situasi kini aturan pemekaran wilayah itu DOB itu daerah otonomi baru itu kan ada aturannya begini, jumlah kecamatannya segini, jumlah penduduknya segini kan gitu. Datuk Perpatian Sebatang itu membawa aturan Nagori koto baprompek sudui. Tiap sudui bori basuku, tiap suku bori bapengulu. Disitulah muncul pengulu nan berompek, monti nan berompek, malin nan berompek, dubalang nan berompek. Itu muncul. Kalau sebelumnya pengulu-pengulu ini dia punya posisi sendiri-sendiri. Ajar beri barang tua. Ya kan? Pengulu Tobang Bamonti Badu Balang. Itu apanya mah? Ketentuan yang dibawa oleh dua datuk apa? Bamonti Badu Balang, Tobang Bakopa Aju Barijai, Nagori Basura Bamasaji, Bamalin Basura.
Banjar atau kampung beri betul, rumah beri betul ganai. Itu aturan Datuk Bupati aja dengan Datuk ketemu. Halaman Babondaraya. Pahalaman Babondaraya, Bapondam, Pakuburan, banyak lah itu syarat-syarat. Kalau dibawa ke zaman kini itu syarat-syarat daerah otonomi baru. Kalau sampai itu dua, harus sampai Itu ada satu fase lagi. Itu fase yang penting. Jadi Datuk Bupati Hamburg Kembangan Pasien Komplek, Datuk Bupati dan Datuk Ketumangguan tetap memanfaatkan kepemimpinan lokal untuk muncul. Makanya bagi 9 boleh nagori, Datuk Patiah atau Datuk Pobo di Ompek Koto di bagian Koto di Mudia, Datuk Bandarole Lubu di Limo Koto di Tengah, Datuk Simambang Limo Koto. Datuk Ketumanggungan itu sendiri, Datuk Manggungan itu di Ompek Koto di. Disebut federasi gitu ah. Ya, Federasi. disebut konfederasi ya. Dan nantinya konfederasi. Baru Yang Datuk sembilan. Konfederasi, Federasi Kuantan. Hmm. Nagori dan kurang suatu pula. Kemudian fase kelima, ketika Pagoruyong sudah muncul di permukaan, akan kembali limo utusannya menggantikan posisi kepemimpinan lokal. Nah limo itu Datang lahir Datuk 9, melahirkan Datuk yang 9. melahirkan Datuk Nan limo ko melahirkan Datuk Nan 9. Lalu Datuk Bisai, Datuk Bisai menggantikan posisi Datuk Bendaro Lelubudi untuk menjadi Urang Godang namanya, Urang Godang limo Koto itu. Datuk Patih di Mudia diganti oleh Datuk Hudupo Rajo. Datuk Obi di Lubuk Ajang. Timang Tail. Datuk Timbang Tail, Danau Datuk Sikaro, Danau Puto Danau Sikaro, di Numan Danau Sikaro di Cirebon. Itu fase yang kelima. Danau Sikaro di Numan, Datuk Danau Puto di Cirebon. Dan kepemimpinan lokal tadi habis, tinggal Namo. Nah, baru masuk fase Belanda, diperkuat. Seirama dengan itu ketua Ya, ketika Datuk yang konfederasi nama itu. Ya, Saat konfederasi. konfederasi itu di situ seirama tahunnya dengan sejarah yang punya literasi berdirinya keselarasan di Sumatera Barat yang sekarang dinamakan Sumatera Barat. Keselarasan itu bagian-bagian kue pemerintahan adat, otonomi daerah tadi seperti itu. Nah, jadi keselarasan itu Sobui dengan disebutlah dengan Tongkulare di Sumatera Barat, di Siko disebut dengan orang Godang yang kekuatannya di belakangnya di backup oleh koloni VOC Belanda. Oke, itu tuh. ya. Lah cukup ya soalnya. Ya. Siap. Pas, Kemudian ya. 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 Boleh yang ulas. Ya. Tapi dalam istilah ulasan itu tuh, Ambo ingin ada beberapa poin yang ingin Ambo sampaikan dengan versi Ambo. Ya. Ada yang versi yang Ambo dana tadi, ada di versi Ambo. Ya. Dan Ambo memang bermetode mode itu diawali perkenalan dengan sejarah. Jadi metode Ambo itu misalnya awak akan beberapa orang diibaratkan di tengah ada kuali. Silahkan sampaikan versi masing-masing. Ya. Dan masing-masing yang ingin bertanya silahkan catat apa pertanyaan sesuai siapa yang menyampaikan. Dan diberi kesempatan bertanya 1 kali. Dan apapun jawaban yang diterima visual selesai pertemuan mode itu. Ya, jadi mendengarkan, bertanya, menerima jawaban selesai. Nah, jadi itu istilahnya memasukkan bumbu. Ya. Pertemuan visualnya mulai didudukin api lah. Terus anak awak kalau 2 kali tanya rata-rata kadang lah duduk itu bilis nah. Didudukin api hari kedua. Hari ketiga dengan metode yang sama hari pertama. Hari ketiganya awak gulai lah. Awak gulai berarti hal-hal yang karuh, hal kusui mulai nampak. Karena Allah melewati 3 uji kelayakan. Mulai kampe kalimu metode yang sama dengan yang pertama di kaliu dan di randang. Dan hasil randang itu kalau ndak ada yang membantah lain harus dibuat sudah tuh kayak ketik lah input. Seluruh yang hadir harus bertangan iko versi sejarah 1 versi kesepakatan bersama ada ketetapan dalam bilik ketek. Itu metode yang pertama memang diawali sejarah, tapi sejarah tadi itu misalnya itu kan berhubungan dengan adat.
adat itu sudah terjadi. Realita dan realita cuma satu versi. Itu sudah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Itu kategori adat. Sudah sunatullah. Nanti dibahas maknawi ucapan-ucapan yang ada dalam beberapa ucapan tadi. Ada makna sekalian. Jadi dalam satu kali bertanya yang dimaksud tadi metode pertama, satu kali kesempatan bertanya boleh banyak pertanyaan. Pertanyaan sejarah, pertanyaan maknawi, pertanyaan hukum, dan pertanyaan manajemen. Nah, jadi langsung Ambo ke beberapa poin yang mirip dengan versi Ambo. Jadi Ambo karena penekun sejarah selalu menentukan angka tahun. Dan tokoh sejarah tidak boleh tumpang tindih. Nah, jadi karena di forum, karena Ambo bisa Ambo, cuman kalau untuk umum, masalah umum di seluruh Minang itu 2 tokoh Katumanggungan Banamo Kete Sultan Paduko. Si Datuk Parpati Banamo Kete Jatang Sultan Balun. Dan kedua tokoh tersebut wafat di bawah tahun 1300 Masehi. Semua setuju. Dan era 1300 Masehi itu era kesultanan. Dan era kesultanan secara struktural tidak memakai gelar lain selain gelar asunah. Jadi untuk sementara mungkin itu karena Ambo bermetode tahun. Jadi untuk selanjutnya dan Ambo butuh orang-orang khusus dan belum boleh didengar oleh publik karena sesuatu hal yang salah keruh dan kusut itu sudah mendarah daging di publik. Tapi itu harus direnggut. Sebelum direnggut ada tim khusus yang menggodok mainan baru. Saat mainan lama direnggut langsung kasih mainan baru. Jadi kalau bahasan ini dilanjutkan nanti kalau terdengar oleh publik atau sama-sama awak nanti ada salah satu pihak yang nanti ada tumpang tindih dan ini menyangkut dengan karisma dan marwah. Ya Pak Yertua, dan ini butuh orang-orang khusus. Jadi kalau untuk bahasan lebih lanjut, kalau tingkat mengkalio, merandang, itu memang kalau istilah datuk, memang khusus datuk saja. Kalau mengenai datuk itu pun harus ada yang datuk kemudian, ada datuk awal. Kalau datuk awal khusus datuk awal. Karena harus ingin dicapai dulu yang datuk awal ada ikatan emosional dengan datuk kemudian itu lewat saling memaklumi porsi masing-masing. Kita Mode itu mak siap mode itu lah. Jadi namanya sejarah itu pantas dan suatu kewajiban sejarah itu berbeda versi. Karena berbeda latar belakang. Iya, Mak. Lalu kalau tidak berbeda bukan sejarah namanya. Betul, Mak. Itulah bukti. Lalu Mak. dari perbedaan itu Iya, Mak. diperlukanlah sebuah metodologi untuk mencari benang merah. Dan benang merah itulah yang dinamakan perjalanan sejarah yang disepakati. Namanya ijma, banyak yang sepakat. Lalu dari banyak kesepakatan itu kami bersyukur penghulu datang mengunjungi lembaga adat ya terus ya. Kita bersama dan itu pun membangkitkan gairah kita sebetulnya mencari jati diri. Kata orang tua mencari diri nak sempurna diri. Lalu mencari diri yang sempurna diri itu kata orang dulu di balik onyang dan onyang. Sebenarnya oleh balik onyang adalah di tengah-tengah kebersamaan forum dan diskusi. Lalu banyak hal yang kami gembira kehadiran Datuk karena kalau dikaji berdasarkan sejarah Kuantan yang turun-temurun yang disebut dengan kedekatan emosional tadi yang disebut dengan syariat dulu kan namanya Tauhidiyah, kelompok Tauhidiyah Abraham. Kalau Muhammad itu namanya mutawatirah, kemutawatiran kesahdian sebuah cerita yang turun-temurun dari Datuk Bandarloyo Budi dulu pertama sampai ke Datuk Bandarloyo Budi kini.
dari Datuk Rajo Swaro dulu sampai ke Datuk Rajo Swaro kini, dari Datuk Semambang dulu sampai ke Datuk Semambang kini. Itulah yang dinamo Pisoko Mulu. Manona soko barang jadi yang menjadi artikel-artikel sejarah atau bentuk-bentuk barang fisik yang dicari oleh arkeologi. Nah, termasuk juga yang disampaikan Datuk tadi, terakhir saya sampaikan, disinilah bubuinya dari mana datang pelito, dari Telong dan Batali, dari mana datang nenek moyang kita, dari puncak Gunung Merapi. Sampai hari kini tuh cerita fiksinasi, cerita mitos yang memang dulu kita akui menjadi sumber ajar, tetapi hari ini hilangkanlah, itulah ilmiah dan faktual kehidupan kita sebagai sebuah realitas kehidupan. Itu adalah bohong dan itu tidak benar diterima. Sudahlah diomong kosong, dinabobokan, cucu kemenakan generasi-generasi dengan kedustaan-kedustaan itu. Termasuk yang cerita yang jelas itu yang disebut tadi adalah Perang Basoso. Orang Basoso dulu pada kami nama Basoso juga nama itu. Itu laskar yang datang itu dari Laskar Bukit Timbunan Tulang di bawah Bukit Tabandang di daerah Hulu Kuantan sekian kilo dari Bukit Bakar yang disebut dalam sejarah Bukit Bakau. Itulah disitulah dulu orang Ndak Bukit berdagang. Bakau nak Bukit Bakau. Bukit Bakau, Ya. ada Bukit Bakau kan tuh. Iya, iya. Jadi disitulah dulu perjalanan perdagangan, mata kehidupan, sumber kehidupan belum ada, maaf, di Sumatera Barat, di Luak Nantuo, yaitu Luak Tanah Datar. Belum ada kehidupan Bore dari Sungai Kuantan datang dari Vietnam. Bore Vietnam dulu terkenal, berjopi ke Sompu di situ. Kini berputar sejarah dek keadaan Provinsi Sumatera Tengah. Dijahilkan negeri ini oleh sejarah-sejarah yang bohong. Sakit sebetulnya. Dosanya adalah menghilangkan jati diri dan kecintaan terhadap bumi Allah di mana darah tertumpah lahir ini adalah mengurangi rasa cinta di mana terhadap negeri sendiri. Mungkin itunya. Jadi kebersamaan kita kok perlu dan sangat bergembira gitu kan. Serujuk sepangan nawa sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo manyolo seketik. Mengenai sejarah go ambo tidak ahli. Tapi ambo mendengar ahli bercerita bahwa keturunan umat manusia di Indonesia kok itu peradatannya dimulai dari sunatullah seperti yang disebut tadi itu. Artinya kalimat la ilaha illallah itu lebih duluan masuk daripada yang namanya Buddha, Hindu apa segala macam itu. Apakah itu benar? Barangkali perlu pembuktian. Ada salah seorang ahli sejarah, siapa namanya yang di Jakarta itu? Kalau memang orang Sumatera itu keturunan orang Buddha, coba hadirkan satu orang Buddha ke rumah saya hari ini. Yang berasal dari Sumatera. Yang berasal dari Sumatera. Santo Sabah. Coba. Santo Sabah. Ini barangkali juga perlu kita, kan di dalam pikiran kita hari ini bahwa kita ini dulu orang Buddha nih yang ada di Kuansing nih. Termasuklah candi-candi apa segala macam itu. Apakah itu memang benar? Ataukah itu adalah candi dari orang Muslim? Tapi awak tengok ambo bertanya di Botuang tuh, kan Botuang candi itu. Mana yang Botuang yang agama Buddha dari dulu tuh? Alhamdulillah nak bisa kita menengok kan? Tidak pernah. Bagaimana tanggapan Pak Ketua tuh? Jadi yang di Botlong, di Padang Candi, Ya. itu pecahan dari kerajaan Kades. Namanya Kerajaan Petualang. Nyo kan dak jauh beda dulu dan kini loh. Nyo putra mahkota. Politik ekonomi itu nya. Dan dituju ada bapaknya jadi raja dan tua umpamanya. Iya, iya. Anan mengkenek membuat kerajaan sendiri. Nah, itulah Petualang. Rajonya bernama Datuk Aur Kuning. Karena inyo benci dengan Kades, karena berselisih dengan Kades, datanglah Kerajaan Romo Sintong membawa agama Buddha. Pengkhianat pertama. Itu pengkhianat pertama tuh. Maka ada istilah Sintonga, Sintonga, wah Sintong. Sintong. Sintonga. Iya, bukan di Disitulah Sintong. sauh di apa kan, di Sintonga tuh. Nah, apa namanya? Bergabunglah, dibantulah Petualang ke dek Sintong. Hancurkan kan. Nah, Tuh. Konspirasi. Iko boleh dipublikasi kau mak. Kemudian Mak Pegulu. Boleh Disilakan, dipublikasi kau. Silakan. Ambo akan upload ke YouTube. begitu rombongan dari Lawe Ya. meninggalkan
tanah apa tuh? Tanah Kandis tuh diserang habis lah ke Kotoalang. Makos ndak surang yo tinggal lo. Raj. Itu nan lari ke Jambi. Termasuk orang Namanya rajonya Datu Aur Kuning. Jadi kalau begitu duluan Islam daripada Buddha masuk. Ah, kembali Pengaruhnya. Jadi dari Tombo Alam Minangkabau itu, nya dojo betulnya contoh. Contoh cerita ke nenek moyang, ya kan? Cerita nenek moyang. Tengoklah Tombo Alam Minangkabau itu meyakini bahwa yang turun di tanah Ome itu, di Pulau Emas itu Sultan apa? Zulkarnain. Datuk Sri Maharaja Diraja. Ya. Datuk Sri Maharaja Diraja. Siapa Maharaja Diraja? Apa namanya? Asal usul kalau dikaji di dalam si Tombo Amos Sopiah Balahan Tigo Jurai. Kami itu orang Minang. Sapiah Balahan Tigo Jurai. Tigo Jurai itu siapa? Nan tuo banamo Maharaja Adip, nan tangah banamo Maharaja Jepang, nan bungsu banamo Maharaja Jurai. yang Nan tigo dia tuh bapaknya adalah Iskandar Zulkarnain. Dalam Tombo Alam Minangkabau disebutkan itu. Di situ pun disebutkan. Cuman beda versinya. Kata orang Minangkabau, Maharaja Diraja itu turun di puncak Gunung Merapi. Kata orang Kuantan, Maharaja Diraja bernama Dharmaswara, mondeknya orang India, bapaknya Iskandar Zulkarnain, ketika penaklukan benua timur, dia menikah dengan orang India. Dapat anak 3. Maharaja Adip balik ke Badaruhum, ke Yunani, ke Eropa. Maharaja Dipang berdakwah ke Banda Cina. Maharaja Diraja ke Pulau Aminangku. Ulun bauni di situ. Atas petunjuk Tuhan, Datuk Raja Tunggal alias Datuk Dharmaswara alias Sri Maharaja Diraja menemukan sebuah rumah yang megah tanpa berpenghuni. Menyebutlah Istana Damna. Nah, istana yang dikutuk. Kalau kita bawakan ke situ, berarti yang tahunnya abad kedua sebelum Masehi. Ya namanya sejarah awak ya tak? Ya dari turun temurun, kosan di lisan balainan. Jadi berkembang, kemudian muncul Kotoalang, muncul Kancil Putih, muncul Pinang Masa. Itu. Kalaulah Sultan Iskandar Zulkarnain, agamanya tauhid. Waliullah, ada yang menganggap sebuah nabi. Berarti kan tauhid yang dia bawa. Iya. Jadi berarti yang masuk duluan adalah tauhid gitu. Jadi Kandis itu tauhidnya. Iya. Lah pengulu. Lah tuh. siap Mak. Iya. Lah sebentar dulu nak. Izin ya. Di publikasi ya. Oke. Ya Mak, jadi kita tidak menyalahi ya no kan? Oke. Kasih.